Jemaat Tuhan, selamat malam. Kembali kita berjumpa di ibadah keluarga Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari kami, sehingga kami kembali berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Kami akan kembali mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami dan menuntun kami. Pada saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami menghayatinya melalui renungan firman Tuhan, sehingga kami semua dikuatkan, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam melangkah dalam hidup kami, dalam kami melangkah hari-hari kami ke depan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Ulangan sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus. Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22. Yang demikian, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, selamat malam dan shalom. Tema kita pada malam hari ini berkisar tentang takut akan Tuhan. Engkau harus, nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada kata penekanan di ucapan Musa tadi. Engkau harus. Jadi bukan sebuah pilihan. Bukan juga sebuah mau dikatakan setengah-setengah hati, tetapi mau dikatakan engkau harus. Kata harus itu penekanan yang sangat kuat. Engkau harus takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata takut itu bisa menggambarkan situasi mungkin kita bilang takut itu bisa karena kita merasa tidak mampu, lalu kemudian takut itu juga bisa rasa mencekam dan sebagainya. Tetapi kata takut di sini lebih kepada rasa hormat kita tentang Tuhan. Kenapa? Kalimat-kalimat berikutnya dikatakan haruslah engkau beribadah. Kata ibadah berarti kita menekatkan, dulu kita kenal istilah kebaktian. Kita berbakti. Berbakti itu seakan-akan kata ibadah dari kata kita mengabdi. Nah, kita mengabdi kepada Tuhan. Ya. Kita mengabdi kepada Tuhan, lalu kemudian kita juga harus tetap menyembah. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Musa berkali-kali mengucapkan hal seperti itu. Ini bukan karena Musa
mau dikatakan mungkin Musa tidak percaya kepada orang Israel, tidak, tapi pengalaman membuktikan. Itu persoalannya. Ya, ketika Musa naik gunung untuk mendapatkan hukum Taurat, Israel sudah mulai menyeberang. Tidak konsisten, tidak taat. Karena itu Musa mau terus menerus mengingatkan, engkau harus takut, engkau harus menyembah, engkau harus beribadah, engkau harus berpaut kepada Allah. Kenapa harus seperti itu? Apa yang Musa ajak itu atau apa yang Musa katakan kepada orang Israel, menyembah kepada Allah itu menjadi sebuah kewajiban. Karena apa? Karena Allah sudah mendekat dengan mereka, karena Allah sudah memperlihatkan perbuatan yang nyata. Sama seperti orang kalau sedang jatuh cinta misalnya. Ya. Ketika seseorang mengatakan aku jatuh cinta, aku mencintaimu, ini bukan sebuah kata-kata saja. Tetapi kata mencintaimu itu akan membawa dampak yang sangat kuat ketika itu dinyatakan dalam sebuah tindakan. Ya, tidak menyeleweng, tidak berkhianat, apalagi tidak melirik kiri dan kanan, tapi tetap pada satu pilihan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Musa mau menegaskan kembali kata takut akan Tuhan? Karena Tuhan itu, kalau Musa mau katakan, dia lebih berkuasa dari siapapun. Dari Allah-Allah bangsa Mesir yang sudah diperlihatkan melalui terbelahnya laut Teberau, apalagi melalui dipukulnya beberapa bukit dan sebagainya sehingga mengeluarkan air pemberian makan, mana dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, semua mujizat-mujizat Tuhan itu sudah nyata di depan orang Israel. Sehingga mereka harus konsisten terhadap apa yang Musa katakan tadi, menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang berikutnya dikatakan dialah pokok puji-pujian. Kata puji-pujian bisa juga kita mau katakan dialah syukur kita. Saudara-saudara, kata syukur dalam terjemahan dalam bahasa aslinya bukan sekedar ucapan terima kasih, tetapi kata syukur lebih ditegaskan kepada pengakuan. Dialah puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Pengakuan tentang Allah sudah berbuat. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya menaikkan syukur kepada Tuhan, sekali lagi penekanannya bukan kepada kita berterima kasih saja. Karena orang berpikir kita berterima kasih karena Tuhan sudah berbuat begini. Enggak, tetapi bersyukur, menaikkan pujian karena kita mengakui bahwa yang kita dapati ini adalah dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengangkat pengalaman hidup orang Israel, lalu kita jadikan itu sebagai cermin kita, cermin hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak kembali menghayati takut akan Tuhan. Itu poin yang penting. Takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu besar. Ya, seperti kita kalau lihat secara manusiawi, orang kalau besar, tinggi, gede, hitam, itu. Udah gitu berkumis, itu berarti dia galak sekali, ganas dan sebagainya. Kita takut, kita gemetar. Kenapa? Karena wajahnya begitu seram. Bukan itu. Kita takut sama Tuhan bukan karena Tuhan seram. Tidak, kita takut kepada Tuhan karena ditekankan di situ ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, karena Dia yang memiliki hidup. Kita menyimpang sedikit saja kita bisa mati, kita bisa tenggelam dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita diajak firman Tuhan hari ini. Takut adalah sama dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan demikian dari takut itu muncullah rasa pujian, rasa terima kasih dan pengakuan kita tentang Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya beribadah terus kepada Allah dalam situasi kondisi ini. Kita beribadah di rumah, kita menikmati semua berkat Tuhan. Dan semua yang saudara dan saya dapati sampai hari ini, sekali lagi,
Itu bukan dari hasil jasa dan usaha kita, tapi itu karena pengasihan Tuhan. Saudaraku, mari kita jadikan firman Tuhan ini sebuah peringatan takut akan Tuhan. Kalau kata Amsal bilang, takut akan Tuhan adalah awal kita memperoleh pengetahuan. Karena itu, mari dengan sikap seperti itu kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti akan membuat saudara berjalan dengan kekuatan Tuhan, melangkah dengan anugerah Tuhan. Panjang hidup kita, kita naikkan puji-pujian. Itu yang dikatakan, dialah pokok puji-pujianmu. Amin.